Jadi kopi itu bisa mengiritasi lambung. How to get a healthy life, punya solusinya. And how to get a healthy life, then how to get a healthy life. Kita bahas tentang ngopi happy. Ya, saya percaya kalau orang ngopi itu biasanya happy. Duduk gitu, lalu minum kopi, lalu mulai senyum-senyum. Dan pasti sekarang itu potrek-potrek. Ya, bawa handphone lalu potrek, kopinya dipotrek gitu ya, botol-botol ya. Bahkan kafe-kafe yang instagramable itu jadi laris manis ya. Jadi kita siang hari ini kita bicara tentang masalah kopi. Ya, kopi, apa untung ruginya kopi? Berapa banyak harus minum kopi? Baguskah kopi? Baikkah bagi kesehatan? Ayo kita cerita tentang kopi. Ya, kita tahu kopi menyegarkan. Karena kopi bersifat stimulan. Stimulan itu artinya merangsang, memicu, memacu, membuat kita alertness, jadi sadar gitu ya. Jadi kopi menimbulkan energi, menimbulkan kekuatan semangat begitu. Bahkan ability to concentrate, untuk kita bisa berkonsentrasi. Jadi kalau Anda sedang lagi bingung mikir-mikir apa ngopi sejenak, kemudian akhirnya bisa menjadi lebih segar gitu, bisa berpikir ya. Jadi akibat dari itu, kopi dipakai untuk orang-orang yang pikun, Parkinson, Alzheimer, orang-orang tua kasih kopi dan mereka akan lebih segar. Jadi kopi sering dianjurkan pada orang-orang yang sudah ada gangguan buyutan ya, Parkinson, tangannya gemeter gitu seperti itu ya. Jadi stimulannya itu bermanfaat. Selain itu kita tahu kopi itu mengandung kafein. Kafein ternyata adalah vitamin B2, riboflavin, dan itu baik buat kekuatan otot. Jadi menyegarkan. Magnesium baik buat jantung. Ya, jadi kopi sebetulnya banyak keuntungannya. Baik buat otak, baik buat jantung, ya, magnesium buat syaraf juga baik, buat tulang juga baik. Tapi sebetulnya kita tahu sumber magnesium itu banyak pada sayuran dan biji-bijian, juga pada ikan salmon. Kalau kita mau cari misalnya sumber vitamin B2 itu banyak pada telur, ikan salmon, ayam bagian dada, juga pada sejumlah sayur-sayuran. Nah, selain itu, kopi mengandung antioksidan. Nah, antioksidan itu sekarang kita harus ngerti antioksidan itu betapa pentingnya bagi kesehatan kita. Ya, pembuluh darah kita gampang pengapuran. Antioksidan itu menghambat pengapuran. Jadi kalau pembuluh darah kita tidak ada pengapuran kan lancar semua. Ya, jadi istilahnya orang itu gampang stroke, gampang jantung. Dengan antioksidan maka bisa kita hambat. Dan luar biasa dengan antioksidan itu, dengan kata lain, memperpanjang umur. Jadi saya dapatkan beberapa jurnal, ya ketika saya nulis buku saya cari jurnal-jurnal. Jadi pada jurnal New England Journal itu jurnal kesehatan dari Amerika, bukan Inggris, ya dari Amerika untuk penyakit dalam. Dikatakan dalam penelitian oleh sejumlah peneliti sampai 200.000 orang. Itu pada penelitian mereka minum kopi satu hari sampai 4-5 cangkir. Apa yang terjadi? Umurnya lebih panjang. Ya, dikatakan lebih panjang. Jadi bisa memperpanjang umur. Jadi ngopi itu membuat betul-betul happy dan sehat ya. Jadi selain itu kita tahu kopi itu bagi pembuluh darah baik, sehingga baik buat orang diabetes. Nah, orang diabetes, orang gemuk dengan ngopi bisa memperbaiki kinerja daripada insulin, maka berat badan selain turun, juga orang itu diabetes lebih gampang dikendalikan. Gula darahnya lebih gampang dikendalikan. Banyak sekali keuntungan daripada kopi, tapi kita simak lagi apa kerugian dari kopi. Kita tahu kopi kafein itu iritasi lambung. Nah, kalau orang itu sakitnya lambung, sering sakit mah, sering perih-perih, hati-hati minum kopi bisa luka lambungnya, bisa sakit mahnya, ya. Jadi bisa perih lambungnya. Jadi kopi itu bisa mengiritasi lambung. Selain itu kopi,
Kafein itu diuretik artinya kencingnya banyak. Jadi hati-hati kalau Anda minum kopi, jangan lupa Anda harus minum air putih yang banyak juga supaya jangan dehidrasi, kekurangan cairan. Ya, dan kopi itu detak jantung bisa cepat. Jadi orang-orang tiroid hati-hati ya. Kalau tiroid ada detak jantung cepat, gemeter-gemeter gitu, dikasih kopi tambah deg-degan nanti. Ya, tensi darah bisa naik. Jadi kalau Anda punya hipertensi, maka kopi juga perlu rasanya dibatasi karena tekanan darah bisa naik. Dan jangan lupa jangka panjang orang minum kopi itu mengeroposkan tulang. Nah, jadi kita timbang untung ruginya. Saya kok anjurkan 1 hari sampai 2 cangkir kopi. Bahkan dalam beberapa peneliti dikatakan sampai 4 cangkir kopi. Karena saya melarang dengan gula pasir, maka lebih baik kopi itu dengan sweetener. Kalau Anda ingin yang manis. Sweetener saya batasin 1 hari cuma 2 saset saja. Berarti 2 kali, jadi 2 cangkir. Ya, dan seringkali kita menikmati kopi dengan macam-macam variasi. Nanti kopi dikasih susu yang banyak. Kalau dikasih susu yang banyak, apa yang terjadi? Kalori besar. Susu itu mengandung kalsium, tetapi susu juga ada protein, ada lemak, dan jangan lupa walaupun low fat, susu itu juga mengandung laktosa. Laktosa ada karbo. Bahkan segelas susu itu sepiring nasi loh. Jadi orang kalau minum susu banyak, hati-hati diabetes bisa naik. Sehingga ketika Anda ngopi, ya, Anda ingin nambah susu sedikit-sedikit saja, ya, sedikit saja. Jangan seperti cafe latte, itu susunya luar biasa banyaknya. Apalagi ya cafe latte nanti ada cappuccino misalnya juga banyak susunya. Dan kita tahu kalau terlalu banyak susu, kalori besar. Nah, kopi dengan kalori besar, tentu saja orang itu akan bertambah gemuk. Padahal kalau kopi biasa saja, berat badan tidak naik, bahkan baik buat pembuluh darah. Jadi kita lihat kapan kita waktunya ngopi. Dan anjuran saya, kan banyak kafe, malam-malam buka kafe, lalu ngopi malam-malam, Anda tidak bisa tidur loh. Ya. Jadi kalau orang sampai tidak bisa tidur, saya kok nganjurkan kopi itu pagi hari, kopi itu mungkin siang hari, ya, tapi jangan malam. Di atas jam 2, jam 14 seperti jam-jam segini ke atas, kalau bisa jangan ngopi. Tapi jam ini jam-jamnya orang ngantuk ya. Ya, daripada ngantuk, takut ngantuk lalu ngopi, lebih baik jam 2 itu dengarkan goodtalk.id, good.tv. Ya, tidak ngantuk dengarkan kami ya. Ya, gitu Bu. Karena topik-topiknya sangat menarik ya Prof ya. Apalagi siang ini yang topiknya lagi jadi kebiasaan kita bersama, yaitu tentang kita akan terus baca membicarakan hal-hal yang trendy, yang up to date tentang masalah kesehatan. Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, misalnya ingin mengusulkan judul apa, seperti dulu belasan tahun kami siaran radio, How to Get a Healthy Life. Saat ini kami bukan saja online, on air, dan ingin tatap muka, dan mudah-mudahan acara ini lebih bagus lagi, lebih memotivasi masyarakat supaya hidup sehat. Ya, acara kita tidak ada sponsor, acara kita tidak ada, saya tidak jual obat, karena saya dari ilmu pengetahuan, dari hal yang apa yang kami miliki, kami bagikan kepada Anda semua. Iya, dan ini luar biasa, Dr. Hans memang menghadirkan untuk kita semuanya agar kita semuanya ini hidup sehat. Terima kasih Prof. Ya, Anda yang mau bergabung untuk acara ini langsung saja bisa bergabung bersama kami, bisa ketik chat ya di live chat kami. Mungkin ada persoalan yang Anda ingin tanyakan seputar kesehatan dan juga seputar Oke, betul. Kopi ya, boleh saja, silakan langsung Anda ketik nama Anda, kemudian juga usia, tinggi badan dan juga berat badan Anda, supaya nanti ketika Prof Hans mengulasnya untuk kita tepat sasaran gitu ya. Boleh langsung silakan ketik WA ya, WA atau ini melalui Messenger, bisa juga DM melalui Goodtalk ya di goodtalk.id untuk Instagram, atau melalui live chat ya di YouTube
Good Talk TV. Boleh silakan, yang juga yang lagi bergabung di Instagram saya juga boleh langsung saja ketik dan bisa follow Instagram goodtalk.id. Baik. Nah, sambil kita tunggu pertanyaan Anda, kita break dulu ya Prof ya. Masih tentang kopi? Masih tentang kopi. Masih tentang kopi. Mungkin Anda nanti saya ingin nambahkan sedikit ya. Ya, ada beberapa penyakit yang sebetulnya baik sekali bagi orang yang ada mengidap penyakit tertentu itu minum kopi. Diabetes, saya anjurkan ngopi karena ternyata pembakaran meningkat, gula bisa turun. Jadi kalau Anda punya diabetes, takut kopi, milih kopi yang pertama susunya jangan banyak, kedua jangan gula pasir. Gula pasir, gula Jawa, gula aren, gula batu, brown sugar itu high kalori ya. Kalau bisa tidak usah madu juga, pakai sweetener maksimum 2 saset ya. Orang depresi, nah orang stres, depresi, ngopi. Karena itu kopi menyegarkan. Bahkan kalau dia potek-potek, nanti lama-lama dia senyum-senyum. Depresinya bisa hilang. Bahkan kopi bagi orang yang mencegah jantung dan stroke karena pembuluh darah menjadi lebih baik. Itu bagus dengan kopi. Ya, jadi jangan segan-segan. Kalau Anda punya bisnis mau buka kopi silakan. Nanti kalau mungkin saya bisa jadi konsultan Anda. Ya Parkinson, Alzheimer pakai kopi. Orang kanker karena kopi itu antioksidan bisa anti kanker. Dan jangan lupa masih ada lagi batu empedu. Ya, jadi kalau orang itu ngopi tiap hari bahkan kemungkinan terjadinya batu empedu berkurang karena kopi itu membakar. Kita tahu batu empedu sumbernya itu lemak. Ya, lemak. Kalau batu empedu namanya kan kolelithiasis. Radang empedu namanya kolesistitis. Maka lemak kita namanya kolesterol ya. Jadi ngopi ya. Jadi banyak keuntungannya. Cuma hati-hati dalam hal kalori, banyak kencing, tulang keropos, sakit lambung, jantung berdebar-debar dan sebagainya. Jadi kita harus hitung untung ruginya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ini tambahan yang penting sekali bagi kita yang suka ngopi, ini angin segar ya, tapi tetap ada koridor-koridor yang tadi dokter sampaikan. Nah, lebih dalam lagi soal kopi dan juga mungkin yang langsung berhubungan dengan kesehatan Anda boleh langsung bergabung bersama kami di acara Good Talk Live ini melalui DM di goodtalk.id untuk Instagram dan juga melalui Good Talk TV di YouTube channel. Baik, saya tunggu kebersamaan dan respon Anda ya, yang mau komen langsung saja, mau nanya langsung saja, jangan lupa untuk ada pertanyaan nih. Ya, ada nama, tinggi badan, berat badan Anda, dan nanti kita akan bahas bersama Dr. Hans Tandra. Kita jeda dulu sebentar, setelah Jeda itu kita dulu, bahas. ya. Setelah itu kita Jeda bahas. dulu, how to get a healthy life. Yes. Ya. Iya, kita tadi lihat luar biasa ya, ternyata acara-acara kita di acara kesehatan ini selalu memotivasi kita semuanya, baik secara on air maupun yang secara live ya di beberapa waktu yang lalu. Nah, itu tadi juga sempat ada salah satu buku karya dari Dr. Hans Tandra ditampilkan buat kita semuanya. Ini adalah salah satu karya dari puluhan yang sudah Prof 42. tulis ya. 42 luar biasa. Lagi rajin menulis kebetulan. Ya, saya suka sekali baca. Saya pasang target bahkan 1 minggu kalau bisa 1 buku selesai. Wow. Tapi kalau ada waktu ya saya usahakan. Karena banyak baca, banyak belajar. Ya, kita bersyukur bahwa apa yang kami dapatkan di otak saya ini saya tulis. Ya, lama-lama tulisnya lancar, lama-lama tulisnya cepat. Selama pandemi COVID ini 3 bulan kadang-kadang 1 buku terbit. Ya, kita bersyukur. Ya, ini talenta yang dari atas. Ya, Tuhan kasih saya ilmu pengetahuan dan saya bagikan kepada Anda semua. Luar biasa ya. Dan ini ilmunya yang Dr. Hans bagikan buat kita semuanya gratis. Kita nggak perlu kuliah kedokteran ini ya Prof. Artinya kita cukup sehat ya dengan mengikuti saran-saran dari Prof yang ditulis di buku-buku tersebut. Luar biasa, semoga ini bisa menginspirasi kita untuk tetap hidup sehat. Baik, masih di acara Good Talk Live bersama Dr. Hans Tandra. Dan saat ini saya masuk ke sesi pertanyaan. Jadi buat Anda dimanapun berada saat ini yang mau tanya langsung bisa live chat ya di YouTube Good Talk TV ataupun melalui goodtalk.id di Instagram. Baik melalui DM juga boleh ya. Jangan lupa untuk mencantumkan juga
usia, tinggi badan juga berat badan Anda. Baik, saya langsung ke penanya yang sudah bergabung saat ini. Ada Pak Hadi, usia 70 tahun, Prof. Tingginya 165, berat badannya 63. Setiap hari minum 1 cangkir kopi hitam tanpa gula. Apakah ada dampak buruk bagi kesehatan jantung, Prof? Apakah Pak Hadi ada sakit jantung? Gitu ya? Ini Ya, pertanyaannya. kalau orang itu punya sakit jantung, tekanan darah tinggi, hati-hati minum kopi, cuma itu aja. Tapi kalau kita tidak ada sakit jantung, ya, yang dipikirkan tentang kopi adalah masalah lambung. Ya, kemudian kalau cuma kopi hitam tanpa gula itu biasanya tidak terpengaruh pada kalori. Jadi buat diabetes, buat gemuk tidak terpengaruh, bahkan menyegarkan. Jadi kalau Anda takut sakit lambung, kopinya dibikin lebih encer atau dibuat, kan ada kopi yang decaf, kafeinnya dikurangin, ya. Kemudian kalau Anda ingin ngurangin kadar kafeinnya, bisa tambahkan sedikit susu, sedikit saja yang low fat milk, ya, kasih itu. Jadi saya malah menganjurkan Anda 70 tahun dengan itu menyegarkan, membuat Anda tetap segar, semangat, bisa ketawa, happy. Ya, happy itu memang mendatangkan kesehatan. Ya, banyak sekali pertanyaan saya lihat di sini. Kalau sana tidak dapat, saya bacakan di sini ya. Boleh, Prof. Nanti saya nanti Iya. waktu jeda ini ditahan dulu, Prof, yang di situ kita tanya, kita lihat bacakan yang di Iya. sini dulu. Baik, nanti kita akan bacakan di sesi yang selanjutnya. Baik, saya lanjut ke ada Ibu Rina di sini 45 tahun. Berat badannya 68 kg. Ada yang bilang bahwa kopi hitam itu lebih sehat daripada kopi susu. Apakah itu benar, Dok? Ya, pertanyaan ini baik sekali. Kopi hitam dengan kopi susu. Kopi susu berarti ada kopi, ada susunya. Ya, dengan menambah susu, kita tahu segelas susu sepiring nasi. Nah, jadi kalau ada kopi susu berarti kadar gula akan naik, kadar gemuknya akan bertambah. Cuma itu aja. Jadi kalau Anda sudah kegemukan ya, Power suaranya bisa digedein Anda nanti. minum kopi susu nanti bisa bertambah gemuk loh ya. Jadi susunya pertama cari low fat, kedua susunya jangan banyak-banyak. Ya, karena susu itu segelas itu kalorinya bisa sepiring nasi. Ya, karena isinya laktosa. Laktosa itu karbo, belum lemaknya, ada proteinnya ya. Tapi lebih enak memang kopi susu. Saya suka sekali kalau kopi susu itu ya. Jadi susunya cari yang ringan-ringan saja. Kalau Ya, creamer nikmati. begitu? Kalau Ya. creamer begitu bagaimana, Prof? Gimana? Creamer. Creamer susu juga dong. Oh, sama saja Ya, ya. creamer susu juga. Cari low fat creamer sedikit saja ya. Ya nikmati. Jadi Ibu ya nikmati. Jadi saya suka sekali kalau ada pendengar mau ngajak saya ngopi. Iya, baik, ternyata creamer juga sama dengan susunya. Creamer Prof, juga ya. susu. Jadi secukupnya aja gitu ya, Prof. Baik, di sini ada Pak Adi ya, Prof. Ini ada yang nanyakan, Pak Adi, kapan ya, Prof, waktu yang tepat untuk minum kopi supaya tidak mengganggu lambung dan tidak mengganggu jam tidur. Nah, karena mungkin kan banyak orang berpikiran kalau kita minum kopi ngantuknya hilang. Bagaimana, Prof? Apakah Tidak ini ganggu tidak- jam tidur. Ya, supaya itu Memang tidak dianjurkan ganggu kalau lambung. ngopi itu pagi siang. Ya, kalau sore malam saya khawatir nanti Anda tidak bisa tidur. Nanti kalau tidak bisa tidur, Anda akhirnya jam 1, jam 2 belum tidur. Bangunnya nanti jam 8, jam 9. Nah, sarapan pagi kalau kesiangan itu tidak sehat. Saya selalu minta sarapan pagi sekali, early in the morning, supaya metabolisme pankreas kita bekerja baik. Jadi lebih baik pagi minum kopi, silakan. Siang minum kopi juga boleh, ya. Kemudian supaya tidak detak jantung, tidak ganggu lambung, Tidak ganggu maka lambung. kopinya dibuat lebih ringan, begitu aja. Caranya seperti apa, Prof, kalau lebih ringan itu? Lebih ringan artinya kafeinnya dikurangi, kan ada kopi yang decaf. Decaf itu artinya kafeinnya dikurangin atau dikurangin ya. Kemudian kalau bisa tambahkan sedikit susu, itu bisa mengurangi kekuatan kafeinnya.
Ya, baik. Baik, terima kasih Prof. Langsung ke penanya berikutnya, silakan mungkin yang mau tanya langsung juga bisa ketik ya melalui DM live chat kami di gotalk.id ataupun melalui YouTube channel ya di Gotalk TV. Baik, saya lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada Ibu Musa ya yang punya cucu usia 9 tahun, beratnya 54 kilogram. Nah, apakah bisa terkena diabetes, Prof? Dan bagaimana cara menurunkannya? Nah, ini 9 tahun, 54 kg. 9 tahun. Iya. 9 tahun 54 kilogram. Disesuaikan dengan tingginya ya. Sebetulnya anak-anak kalau umpamanya overweight atau kegemukan, anak kecil, saya tidak terlalu khawatir dengan mereka supaya jangan suruh diet. Saya tidak nganjurkan berdiet. Masa-masa pertumbuhan itu harus cukup karbo, cukup protein, cukup lemak, cukup fiber. Jadi anak itu kalau gemuk, makan, tapi disesuaikan. Misalnya dia kegemukan, ayo tambahkan proteinnya. Jadi karbo-karbo, tepung-tepung nasi, rotinya dikurangin, kasih telur, kasih susu. Kan dia bertumbuh, kita harapkan dia cepat bertumbuh. Dan supaya cepat bertumbuh, supaya cepat tinggi, maka tulangnya harus dibikin panjang. Membuat tulang panjang itu harus gerak. Jadi anak itu makan banyak tapi lari. Bermain, kan anak 9 tahun. Kasih bola kalau anak laki. Kalau anak perempuan misalnya mesti berdansa, mungkin balet dan sebagainya. Itu loncat, berenang. Itu membuat dia cepat tinggi, cepat panjang tulang-tulangnya. Jadi ingat, kalau kita punya anak usianya belum 18 tahun, maka kita kalau bisa makan banyak tapi gerak badan juga. Sehingga dia bertumbuh tambah panjang, tambah tinggi, tidak melebar, tambah gendut. Begitu. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari 18 tahun, tidak bisa tambah tinggi lagi. Mulailah atur supaya jangan tambah gendut, tambah buncit perutnya. Jadi tetap anak itu perlu gerak badan. Makan, tidak apa-apa makan. Tapi harus mulai belajar makan berserat. Ya, sayur, buah-buahan, jangan terus cari junk food, kalengan, kotaan, bungkusan, itu tidak sehat. Ya, jadi happy kalau punya cucu sampai 54 tahun itu. Jadi nenek ini harus seneng punya anak cucu yang itu. Jadi tapi tambahkan gerak badannya, porsi gerak badannya. Neneknya juga ikut dong, ikut sama-sama gerak. Jadi sama-sama sehat. Ibu Yogi. Baik, terima kasih Prof. Mungkin kita break dulu ya. Ini ke... saya sambungkan ya. Ada. Ini ada pertanyaan mungkin lanjut, di sana Prof. tidak masuk ya, Prof. Ya. Jenis olahan kopi yang baik dari Ibu siapa ini, Cencorang Pohon. Jenis olahan kopi yang baik untuk dikonsumsi itu yang bagaimana ya? Karena sekarang kan di kafe-kafe banyak jenis olahan kopi. Terima kasih. Ya tentu saja kita lihat olahan kopi itu ditambah apa? Ada tambah susu, tambah krim, nanti ditambah lagi dengan coklat, jadi mocha, jadi frappe dan sebagainya. Semua jenis itu tentu campurannya adalah whipped cream, macam-macam susu. Dan dengan banyak susu macam-macam itu kita lihat semakin banyak susu semakin besar kalori. Semakin banyak susu semakin akan memicu kegemukan dan gula. Ya, itu. Jadi kalau kita mau betul-betul ingin jangan gemuk, jangan gula, ayo nikmati kopi tapi golongan tambahan-tambahan itu jangan banyak. Tambahan apa sih kopi itu? Selalu nanti jenis-jenis macam-macam, tapi campuran-campurannya itu loh yang banyak. Itu campurannya selalu jenis-jenis kopi, creamer, susu, creamer itu semua berkalori besar. Yang ini ya jangan banyak ya. Jadi sekali-kali kalau Anda susunya banyak, ya gerak badannya tambah dong. Ya begitu. Ada lagi satu pertanyaan dari Fendi Christian. Kopi non gula satu hari maksimum berapa gelas? Kopi? Kalau Anda masih Kopi apa muda, tadi, Prof? Kopi. saya kok anjurkan sampai 4 kok. Tuh. 4. Tapi saya bilang 2 cukup. Penelitian yang saya dapatkan, saya boleh bacakan di sini. Penelitian daripada, saya bacakan. Ini ada penelitian daripada Dr. Liu dan kawan-kawan dari Inggris. Dari 171.000 peminum kopi, 4 cangkir, 2 sampai 4 cangkir sehari.
maka usianya lebih panjang. Dalam Annals of Internal Medicine. Jadi ini majalah penyakit dalam yang untuk internis di Amerika. Ya, internis di Amerika. Ya, saya juga anggota di sana. FACP saya dapat dari situ. 31 Mei. Ini kan baru kan 31 Mei tahun ini. Ini penelitian dari ribuan orang. Umur panjang loh. Jadi saya kok bilang 2 sampai 4. Bagi orang diabetes ada penelitian dikatakan sampai 3 sampai 4 gelas bagi orang diabetes. Ya silakan. Tapi kalau saya bilang 2 saja cukup ya. Kan selalu gitu kan 2, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti aneh-aneh nanti keluar. Karena nanti tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ini ada Stefanus, saya bacakan ya. Oke, baik. Stefanus Anugraha, 34 tahun, tapi berat badannya 81 kilo. Permisi Prof, mau bertanya, apakah minum kopi tanpa susu dan gula bisa menurunkan berat badan? Kadang-kadang bisa. Karena kopi itu membakar. Kopi itu bisa apa? Stimulan, membuat Anda berenergi. Berenergi kalau Anda disertai dengan gerak badan, tentu saja berat badan turun. Tapi kalau Anda ngopi, lalu capengnya banyak, Temennya. nasinya banyak, Temennya di nasi samping-sampingnya gorengnya ya, Prof, banyak, ya? mie gorengnya Cemilannya. banyak, baru ngopi. Jadi tidak bisa ngatasin. Jadi memang menurunkan berat badan bukan hanya dengan kopi saja, bukan dengan gerak badan saja, tapi harus apa? Ada sayurnya, ya ngemilnya buah potong, ya kapan-kapan kita bicara tentang obesitas ya, gendut tapi sehat gitu ya, Iya. judulnya gitu ya. Ya, jadi perhatikan bukan hanya kopi saja, tapi yang lain-lain juga. Iya, baik. Kita break dulu. Yang mau tanya kita kasih kesempatan ya, langsung saja bergabung bersama kami di komentar live chat kami, di live chat kami untuk Instagram gutalk.id atau melalui di YouTube channel kami ya, yang saat ini sedang live stream bersama Anda, bersama Dr. Hans Tandra di acara Ngupi Happy ya. Di live chat langsung saja komen. Jangan lupa untuk memberikan data Anda, termasuk tinggi badan, berat badan, dan usia Anda. Kami tunggu kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami. Masih tentang kopi, langsung saja tanya. Kita dengar dulu, kita break sambil tunggu pertanyaan ya Prof ya. Kita lihat dulu yang satu Ada ini lagi mau masuk lewat tapi buat nanti. Anda ya. Baik, silakan. Ya, senang sekali ya kita kembali lagi masih di acara Good Talk Live ya, di melalui Instagram gutalk.id dan juga di YouTube channel kita yaitu Good Talk TV. Nah, buat Anda yang mau tanya langsung ya di acara ini bersama Dr. Hans Tandra, health motivator kita di acara Good Talk Live ini, boleh silakan langsung bergabung di chat kami ataupun di kolom komentar, langsung saja tanya dan jangan lupa untuk memberikan data Anda termasuk tinggi badan, berat badan dan juga usia ya Prof ya. Baik, masih tentang kopi. Nah, sambil tunggu Anda yang lagi ngetik-ngetik nih pertanyaan, baik yang bergabung melalui Instagram goodtalk.id dan juga YouTube Live di Good Talk TV. Nah, langsung saja ya, saya mau bacakan ada beberapa yang sudah bergabung bersama kita untuk saat ini, yaitu ada Ika Arguslita ya. Baik Prof Hans, dokter, kalau kopi dari produk Tropicana Slim, nah, apakah juga baik dokter, ini produk Apakah tertentu juga baik ya? gitu ya? Iya, silakan Prof. Ya, semua kopi baik. Ya, produk apapun bagus asal kita lihat dulu ingredientnya, isinya. Ya, pertama kita tahu isinya harus ada kopi kan. Dan kopi kita tahu stimulan, merangsang, bikin seger ya, bikin tidak ngantuk, menghilangkan depresi dan sebagainya, buat pembuluh darah baik, ada antioksidan. Tapi kita pikirkan lagi tambahan-tambahan lain. Jadi merek apapun ya, kita lihat kalau ada tambahan gula, kita lihat gula pasir, gula pasir, gula batu, gula Jawa, gula aren itu tidak sehat. Ya, tapi cari yang sweetener. Sweetener itu adalah pemanis yang bukan dari gula. Ya, contohnya dari daun-daunan ada, kita tahu ada isinya sukralosa. Nah, sukralosa beberapa merek, kita tahu di Indonesia ada 2 merek yang ada ya. Itu boleh pakai. Ya, kemudian kita tahu bagian susunya. Kalau susunya banyak,
kalorinya besar. Jadi saya tidak mau cerita tentang merek ya Bu Ika. Jadi asal kita tahu merek apapun baik, semua merek bagus. Bahkan ada kopi dari Brasil ya, ada kopi dari Ethiopia, saya lihat ada kopi dari Toraja ya, dari Toraja. Dari negara kita juga banyak sekali kopi Robusta, Arabica ya, macam-macam ya. Semua sama, kadar kafeinnya mungkin berbeda ya, yang mana lebih strong, lebih kuat. Tapi campuran-campuran, ya ingat bagian susu, bagian gula itu harus kita perhatikan. Creamer semua, whipped cream semua itu semua adalah bagian susu. Kalau susunya lebih banyak, kalori lebih besar ya. Jadi kalau segelas kopi misalnya cuma 100 kalori, 150 kalori. Kalau susunya banyak bisa 400 kalori. Nah kalau 400 kalori kita lihat, ini sudah 2 piring nasi loh. Ya 2 piring nasi putih. Nasi putih itu biasa 200 kalori. Nah kalau kalori kebanyakan, kalau untuk pagi-pagi tidak apa-apa lah, sesudah itu kita kerja. Tapi kalau malam hari kita minum ini, tidak bisa tidur, nimbun kalori lagi, besok pagi bangunnya perutnya tambah gendut, tambah buncit ya. Ya, baik Prof. Ya, terima kasih untuk Bu Ika yang tadi sudah bergabung. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Saya ke Ibu Ong Dewi Puspitasari. Nah, siang Prof, saya mau bertanya, apakah minum kopi bisa menurunkan berat badan? Nih kayaknya banyak banget nih yang lagi pingin nanya ini. Banyak juga orang penanya suka juga begitu. kepingin kurus, kepingin happy, kepingin ngopi. Nah, ngopi, happy dan langsing ya. Ini dilanjut dari pertanyaannya, banyak di luaran menawarkan kopi diet, misalnya kopi hijau, kopi hitam dengan merek-merek tertentu. Nah, apakah ini aman untuk dikonsumsi begitu Prof? Jenis Semua kopi itu tentu promosinya gencar ya. Ada bilang ini nanti kopi ini nanti kurus loh. Kafeinnya mungkin tinggi, hati-hati lambungnya sakit ya. Tapi kalau kopi dibilang nanti kurus tapi susunya banyak, nggak mungkin dia jadi kurus ya. Susunya banyak, gulanya banyak pasti jadi makin gemuk karena kalori besar. Jadi ingat selalu kita bisa mensyukuri betapa banyaknya sekarang minuman yang enak. Waduh senang sekali. Zaman dulu nggak ada kopi, sekarang kopi di mana-mana, bahkan kopi macam-macam. Ya, tapi kita nikmati, tapi kita batasi. Kalau misalnya kopi itu kita tahu, oh kadar susunya tinggi, oh kadar gulanya tinggi. Nah bahaya gitu, jangan banyak-banyak. Ya ngincipi sekali-kali juga boleh, tapi kemudian kita imbangi pula dengan gerak badan. Nah gitu, batasi, imbangi. Ya, akhirnya kita akan selalu happy ngopi. Ya. Iya. Memang tujuannya kita supaya kita tahu persis gitu ya Prof ya, tentang ngopi itu baik buruknya seperti apa. Jadi kita tahu batas-batasannya untuk ngopi-ngopi hari-hari ini. Baik, ini ada Ibu Tina ya Ibu ya. Jika minum kopi tiap pagi setelah sarapan dan malam setelah makan malam, apakah bisa membantu kita menurunkan berat badan? Malam Berat itu loh, badan saya lagi, khawatir Prof. kalau Anda tidak, kalau pagi oke lah, ya. Tapi kalau malam minum kopi, saya khawatir Anda tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, apa kerjanya? Buka kulkas, buka lemari, mulai up. Ada roti, ada bapau, ada Indomie lagi. Nanti pesen terang bulan martabak lagi. Astaga, nanti tambah gemuk nanti. Jadi memang untuk menurunkan berat badan, kita tidak bisa mencari salah satu produk, salah satu makanan. Menurunkan berat badan harus ingat, kalori yang masuk itu harus sedikit. Makan kenyang supaya tidak ngemil, tapi serat sayurnya banyak. Jangan lupa jam makan. Ini lain kali kita akan cerita tentang masalah gemuk langsing ya. Nanti judulnya langsing gitu ya. Ya. Nanti lain kali gitu. Jadi pagi Anda minum kopi. Saya khawatir Anda malam lebih baik jangan ngopi lah. Siang-siang ngopi lagi enggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa gerak badan perlu, nurunkan berat badan. Enggak bisa, oh aku minum kopi nanti kurus loh. Enggak bisa kalau enggak gerak badan. Enggak bisa kalau enggak makan sayur ya. Gitu ya. Ya, di sini ada Bapak T ya, ingin mau nanya diet yang benar dengan cara minum kopi. Itu bagaimana caranya Prof? Nah, Caranya gimana? apakah ada diet yang benar dengan cara minum kopi? Bagaimana caranya? Cara minum kopi.
Bukan diet yang benar dengan cara minum kopi. Maksudnya dengan minum kopi begitu, apakah ada cara diet yang benar begitu maksudnya Billy Prof? Mau diet tapi dengan minum kopi, apakah itu ada caranya? Kopi adalah minuman. Jadi kalau diet benar artinya makanan kan? Ya, makanan dan minuman. Minuman yang sehat adalah air putih dong. Ya, kopi dan teh itu adalah jenis minuman lain. Ya, tentu saja alkohol, soda itu jahat sekali. Saya tidak anjurkan. Kopi boleh tapi dibatasin ya. Ya, kita bisa nikmati kopi karena banyak keuntungannya juga untuk kesehatan. Yang penting makanannya. Nah, makanya untuk diet yang benar, makan. 1, jam makan dong ya. Ya, tempo hari sudah cerita, nanti lain kali kita cerita lagi. Jangan makan larut malam, harus sarapan pagi. Jumlah makan, harus kenyang. Tapi jenis makannya fibernya banyak, seperti itu. Lalu kita atur lagi, ada yang gorengan, bakar, ada yang tim rebus, ada yang mentah. Nah, kita tahu kalau gorengan kriuk-kriuknya kita hindari, ya. Kalau bakar-bakar arang angusnya kita hindari. Seperti itu. Jadi akhirnya kita pilih ke restoran kemana, pinter nyari menu. Aku perlu seratnya sayurnya. Nanti aku pesan ikannya. Nanti nasinya aku minta sebelah. Minta sedikit aja. Karena saya lihat, sudah jam 9 malam. Jam 9 malam lebih baik sayur aja sama ikan gitu. Karena diundang orang makan malamnya telat. Ya, jadi jangan cari karbo. Begitu ya. Jadi tetap ada karbo, ada protein, ada lemak, ada fiber sayur. Iya, baik Prof. Panjang ceritanya, nanti satu topik lagi. Topik lagi khusus untuk cara Untuk menurunkan makan berat badan sehat. tadi. Ya. Ya. Makan sehat supaya bisa langsing. Baik Prof, kita sampai di mungkin ujung perbincangan Ada lagi kita pertanyaan ini ya. loh. Oh masih Ini, ada, boleh ya, silakan. Bapak Uberli Genso ya. Oke. Ini siang dok, saya tinggi badan 172. Lebih tinggi dari saya. Saya ini kok cilik sekali. Ya, tuh berat badan 73 ideal. Umur sudah 46. Saya paling minim sehari minum kopi 2-3 kali, maksimum 4-5 kali. Is that okay for me? Oke. Iya, kapan-kapan kita ngopi bareng. Iya, saya katakan tadi boleh. 4 kali masih boleh. 2-4 kali. Kalau bisa rata-rata 2. Ya, tapi kalau sampai 3-4-5 pun saya masih oke. Asal saya lihat berat badan Anda ideal, tinggi badan Anda selama ini sehat, ya. Oke, jangan lupa malam itu loh kalau ngopi-ngopi saya khawatir Anda tidak bisa tidur. Kalau Anda sudah biasa tidur, minum kopi terus tidur lagi, oke loh. Berarti Anda hebat sekali ya. Pagi untuk seger, untuk kita bisa berolahraga, kadang-kadang tambah kopi lagi. Itu bisa nambah energi. Tadi pertama saya katakan kopi itu menambah energi, stimulan ya. Jadi silakan ya, selamat ngopi happy. Selamat Ya. ngopi Masih ada happy, pertanyaan ya. ini, Oke. Ibu Puspitasari katakan Ya. saya minum kopi tapi sehabis minum kopi sakit mah. Loh, mahnya kambuh. Ya jangan ngopi dong. Gimana Apakah caranya caranya supaya saya salah bisa gitu, minum kopi tanpa disertai dengan mah kambuh? Pusing. Oke, minum kopinya setengah cangkir, tambah obat mah dong. Ya, gitu. Minum obat mah, kasih antasida ya, kasih antasida. Obat untuk ngatasin asam lambung, antasida. Anda minum itu lalu ngopi. Ya, kalau rasa sakit sekali ya kopinya berhenti. Kalau tahan-tahan aja kopinya lanjutkan gitu aja. Ya, selamat ngopi. Selamat ngopi ya. Jadi mungkin apakah lebih aman setelah makan gitu minum kopinya Prof? Baik, memang begitu. Ya, kalau bisa jangan perut kosong, betul sekali. Ya, betul sekali. Jangan perut kosong minum kopi. Ya, makan dulu, lalu sesudah itu coffee break. Coffee break ya. Tapi jangan banyak snacknya gitu ya Prof, ya, kecuali buah. Baik Prof. Mungkin penanya kita hari ini sampai di sini. Bagi yang mau tanya langsung, mungkin ada topik atau keluhan kesehatan yang lain yang ingin Anda sharekan atau bagikan atau tanyakan kepada Dr. Hans Tandra, bisa langsung ketik di chat kita di kolom komentar, baik melalui Instagram ataupun melalui YouTube Good Talk TV ya, atau di Instagram goodtalk.id. Nah, mungkin ada satu kesimpulan yang Prof mau bagikan buat teman-teman. Jangan lupa goodtalk.id ya. Goodtalk.id. Instagram goodtalk.id ya. Selalu akan hadir dengan
dengan komentar-komentar atau petunjuk atau advice nasihat tentang kesehatan, dan kami tidak jual obat, kami tidak akan mengiklankan oh ini obat ini bagus apa, saya tidak mau menyebutkan merek, lebih baik gitu. Jadi hidup sehat itu adalah hidup yang betul-betul murni ya, dengan antara lain dengan cara ngopi yang happy ya. Tadi sebutkan kopi itu menyegarkan sehingga menimbulkan tenaga, menghilangkan depresi, menghilangkan Parkinson, menghilangkan kepikunan, menghilangkan Alzheimer. Nah, kopi menambah tenaga. Sehingga dengan demikian berat badan sebetulnya turun. Kopi antioksidan, buat pembuluh darah baik. Jadi bagi orang yang diabetes, buat orang yang stroke, buat orang jantung itu menguntungkan. Kopi itu bukan hanya itu, tapi mengandung vitamin dan mineral. Vitaminnya adalah vitamin B2, itu baik buat otak, buat jantung. Sedangkan mineralnya itu magnesium dan kalsium, itu baik buat jantung, buat otot, buat tulang dan syaraf. Jadi kopi itu menguntungkan, tapi di lain pihak kopi itu bikin debar-debar. Jadi kalau orang itu debar-debar, ada hipertiroid, jangan minum kopi dong. Kopi tensi bisa naik, kalau ada hipertensi hati-hati minum kopi. Kopi ganggu jantung, ganggu lambung, ganggu lambung, mah bisa sakit. Jadi kalau sakit mah, kopi dibatasin. Apalagi kopi bikin kencingnya banyak. Jadi kalau minum kopi jangan lupa minum air putih yang banyak ya, jangan sampai dehidrasi. Dan kopi itu jangka panjang mengeroposkan tulang. Ada laporan tentang osteoporosis. Jadi batasi kopi, nikmati kopi. Ya, syukuri ada kopi dan sekali-kali kita ngopi bareng. Ya, mari kita ngopi happy. Ngopi happy, ya ada batasnya dan tentu saja juga berdampak baik untuk kesehatan asal kita tahu tadi aturan-aturan yang tadi dokteran sudah sampaikan. Ya, dan mungkin untuk sharing kita hari ini tentang ngopi sampai di sini ya Prof ya. Dan kita lanjut ke topik-topik berikutnya, ikuti acara Good Talk Live ini bersama Dr. Hans Tandra. Tiap Rabu. Setiap hari Rabu ya Prof ya. Setiap Rabu jam 2 hingga jam 3 ya. Dan yang mau tanya langsung bisa langsung tanya di kolom, ataupun mungkin Anda punya ide atau punya Prof bahas ini dong gitu, ada saran-saran juga boleh, silakan untuk komentar di kolom komentar kami, baik melalui Instagram goodtalk.id ataupun melalui YouTube Good Talk TV. Ya, baik, sampai di sini acara kita, semoga bisa terus menginspirasi bagi kesehatan Anda dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leni. Ibu Leni ada di Manado, juga rupanya mengikuti acara ini. Ibu Leni tambah Matoke, muda Dr. Hans berkat kopi Ibu Leni. Luar biasa. Kita bersyukur ya, semua sehat ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Leni dan juga seluruh yang mendengarkan acara ini, yang menjadi pemirsa kami. Jangan lupa untuk share video ini, link video ini kepada rekan-rekan Anda, siapa tahu bisa bermanfaat dimanapun saudara-saudara Anda berada. Baik, semoga terus menginspirasi bagi kita semuanya. Masih di acara Good Talk Live bersama Dr. Hans Tandra. Jangan lupa setiap hari Rabu untuk live-nya hari Rabu jam 2 sampai jam 3. Namun di lain waktu jika Anda ingin mendengarkan program bincang kami ini bisa melalui Instagram ya, ataupun melalui YouTube Good Talk TV ya. Sekali lagi Good Talk TV ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan salam sehat ya ini untuk kita semuanya. Salam sehat. Saya bersama Dr. Hans Tandra pamit. Saya Wulan Handayani. Saya Hans Tandra. Iya, salam sehat buat kita semuanya.